3, 2, 1. Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Lock, Stock, and the Two Smoking Barrels. So, check it out. Sekelompok sahabat sekaligus penjahat kelas teri, Eddie, Tom, Soap, dan Bacon mengumpulkan uang sebesar 100.000 euro sehingga Eddie yang jago bermain kartu dapat ikut di permainan kartu yang diselenggarakan oleh seorang bos kaya bernama Harry. Namun, Harry bermain curang dengan menyuruh asistennya, yaitu Barry, untuk melihat kartu semua pemain dari jauh. Karena itu, Eddie dan teman-temannya pun akhirnya berhutang kepada Harry sebesar 500.000 euro. Dan ini membuat mereka bingung bagaimana mencari uang sebanyak itu. Harry kemudian mengirim penagih utangnya, yaitu Chris yang sering ditemani oleh putranya, untuk memastikan kalau Eddie melunasi utangnya dalam waktu 1 minggu. Harry juga tertarik pada sepasang senapan antik mahal yang akan dilelang dan meminta Barry menyewa pencuri untuk mencuri 2 senapan antik tersebut dari seorang pria tua yang akan melelangnya. Barry pun menyewa sepasang pencuri yang tidak Harry kenal, bernama Gary dan Dean. Keduanya ternyata sangat tidak profesional karena setelah mendapat 2 senapan antik tersebut, mereka menjualnya ke seorang pria bernama Nick. Setelah mengetahui hal ini, Barry marah dan mengancam keduanya untuk mendapatkan kembali senapannya. Nah, suatu hari, Eddie yang belakangan ini stres karena tidak tahu mau bayar utangnya pakai apa, pulang ke rumah dan gak sengaja mendengar tetangganya yang merupakan sekelompok perampok yang dipimpin oleh seorang pria brutal bernama Doc berencana untuk merampok dari petani ganja yang mempunyai banyak uang tunai dan juga ganja. Mendengar hal itu, Eddie menyampaikan informasi tersebut kepada 3 sahabatnya, bertujuan untuk merampok tetangga mereka setelah tetangga mereka kembali dari perampokan. Dalam persiapan untuk merampok tetangganya yang merupakan perampok juga, Tom mengunjungi Nick untuk membeli senjata, dan Nick menawarinya 2 senapan antik. Lalu Tom pun membelinya. Siangnya, si tetangga dan gengnya melakukan perampokan mereka. Tapi di perampokan tersebut, salah satu anggota mereka terbunuh, dan salah satu anggotanya lagi kegep sama seorang polisi lalu lintas yang kemudian dipukul hingga pingsan dan dimasukkan ke mobil mereka. Walaupun perampokan tersebut bisa dibilang kacau, mereka berhasil mengambil tas berisi uang yang banyak dan juga ganja yang banyak. Setelah geng tetangga tiba di apartemen, Eddie dan teman-temannya yang menggunakan topeng melancarkan aksi mereka sesuai rencana dan berhasil merampok jarahan si tetangga, lalu menyimpannya di apartemen milik Eddie yang letaknya di sebelah apartemen si tetangga. Karena nggak tahu mau menjual ganjanya ke siapa, mereka meminta Nick untuk membantu mereka menjual ganja-ganja tersebut. Dan di sini Nick menjualnya kepada Rory Breaker, yaitu seorang gangster yang dikenal doyan akan kekerasan. Rory pun kemudian setuju untuk membeli ganja tersebut. Tetapi setelah membelinya, dia mengetahui kalau ganja tersebut dicuri dari petani ganjanya sendiri. Rory yang marah besar mengancam Nick agar memberikannya alamat Eddie supaya bisa membunuhnya. Malamnya, Eddie dan teman-temannya merayakan keberhasilan mereka menjual ganja di bar milik ayah Eddie. Sementara itu, gengnya Doc secara tidak sengaja mengetahui kalau tetangga mereka lah yang merampok mereka. Setelah melihat tas berisi uang yang mereka rampok ada di apartemen Eddie. Jadi, mereka menyelinap masuk ke apartemen Eddie bersiap untuk membunuh Eddie dan kawan-kawannya. Di sini juga, Doc mengambil 2 senapan antik yang ditinggalkan Eddie di apartemennya
karena dia tahu kalau senapan tersebut mahal. Doc dan gengnya pun menunggu sampai pagi, tapi Eddie belum pulang juga. Nah, di pagi itu juga Rory dan gengnya tiba di apartemen Eddie, bersiap untuk membunuhnya. Setelah masuk, tanpa pikir panjang, baku tembak pun terjadi, mengakibatkan semua orang di dalam apartemen mati, kecuali Winston, yaitu salah satu petaninya Rory, dan juga Doc. Melihat baku tembak tersebut, Winston pun panik dan kabur dengan mobil membawa ganja-ganjanya. Sementara itu, Doc pergi dengan 2 senapan antik dan tas yang berisi uang, tetapi dia dihadang oleh Chris yang memukulnya dan mengambil semuanya. Gary dan Dean yang dipaksa Barry untuk mengambil kembali 2 senapan antik untuk Harry melihat Chris membawa senapan tersebut. Tapi mereka berdua nggak tahu kalau Chris bekerja untuk Harry juga. Jadi mereka berdua pun membuntuti Chris ke kantor Harry. Di dalam kantor, Chris memberikan tas berisi uang dan 2 senapan antik kepada Harry. Tetapi ketika dia kembali ke mobilnya, Doc telah menodongkan pisau ke leher putranya, menuntut uang rampokannya dikembalikan kepadanya. Chris menuruti permintaannya, tetapi kemudian menyalakan mobil dan beralasan kalau dia ingin mengemudi selama 5 menit, karena sebelumnya dia sempat ditilang. Sementara itu, setelah Chris pergi, Gary dan Dean masuk ke kantor Harry, karena mereka melihat Chris membawa 2 senapan antik ke dalam kantor tersebut. Nah, saat membuka pintu kantor, Dean melihat Harry sedang memegang senapan antik. Setelah beberapa detik bertatap-tatapan, Harry lebih dulu menembak Dean. Gary yang marah karena temannya mati langsung masuk dan menembak Harry sampai mati. Nah, di balik pintu, Barry yang gak ngelihat wajah Gary langsung melempar kapak ke badannya. Lalu karena refleks, Gary membalas dengan menembak Barry. Sebelum keduanya mati, mereka melihat wajah satu sama lain yang membuat mereka kaget akan kebodohan mereka. Setelah kembali ke apartemennya, Eddie dan teman-temannya melihat mayat dari gengnya Doc dan juga Rory bergeletakan di lantai. Dan juga mereka mengetahui kalau uang yang mereka rampok telah hilang. Eddie dan kawan-kawannya kemudian pergi ke kantor Harry. Tetapi ketika menemukan mayat Harry, mereka mengambil tas berisi uang yang tergeletak di meja dan memasukkannya ke mobil. Sementara yang lain masuk ke mobil, Tom masih berada di kantor, bimbang untuk mengambil senapan antiknya atau enggak. Nah, saat Eddie dan 2 temannya menunggu Tom di mobil, Chris menabrak mobil mereka untuk melumpuhkan Doc, dan kemudian secara brutal memukulnya sampai mati dengan pintu mobil. Dia kemudian mengambil kembali tas berisi uang dari Eddie yang pingsan karena ditabrak. Chris juga kemudian pergi ke kantor Harry untuk memberikan uangnya kembali kepada Harry. Tetapi di sana dia melihat kalau Harry udah mati dan tersisa Tom yang sedang mengambil 2 senapan antik. Setelah bertatap-tatapan selama beberapa detik, Chris pun membiarkan Tom dan kabur membawa tas berisi uangnya. Eddie dan teman-temannya pun sempat ditangkap polisi, tetapi dinyatakan tidak bersalah. Setelah polisi lalu lintas mengatakan kalau mereka berempat bukan pelakunya. Mereka berempat lalu pergi ke bar, di mana di situ mereka menyuruh Tom untuk membuang 2 senapan antik yang dia simpan ke sungai, karena itu satu-satunya bukti yang bisa membuat mereka tertangkap. Chris kemudian datang kepada Eddie untuk mengembalikan tas yang semua uangnya telah dia ambil. Tetapi setelah dibuka, tas tersebut ternyata nggak kosong-kosong banget, karena di dalamnya berisi buku yang berisi tentang harga-harga senapan antik. Setelah membolak-balik halaman, Eddie dan 2 temannya melihat harga senapan antik yang akan dibuang Tom
itu satunya berharga 300.000 euro. Mereka bertiga pun langsung menelpon Tom yang sudah sangat dekat untuk membuang 2 senapan antik tersebut ke sungai. Lalu, film pun selesai. So, itulah alur cerita film Lock, Stock, and Two Smoking Barrels. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoyed and peace out.